Selamat pagi Sobat Dekumania. Pagi ini saya berkunjung ke farm Terkuku B2W Bird Farm, salah satu farm yang mempunyai banyak prestasi, salah satu farm terbesar di tanah air. Ini kandang-kandang di B2W Bird Farm. Dan ini Bapak Sigit Irianto, beliau adalah owner daripada B2W Bird Farm. Dan pagi hari ini ada sedikit bincang-bincang yang akan kita lakukan dengan beliau. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi Mas Yudi. Ini salam sehat Pak Sigit. Ini berbahagia saya bisa berkunjung di farm B2W Bird Farm. Beberapa hal ingin kita tanyakan ke Pak Sigit sebagai informasi untuk Sobat Dekumania tanah air, di mana B2W Bird Farm merupakan salah satu farm terdepan di tanah air, sehingga bisa menjadi acuan ataupun referensi dari teman-teman Dekumania di tanah air. Mungkin yang pertama ini ingin kita tanyakan ke Pak Sigit, gimana ini kok B2W banyak mencetak burung-burung bagus, burung-burung juara, mungkin kiat-kiatnya bagaimana ini Pak Sigit? Coba saya jawab ya Mas Yudi. Awal-awalnya saya itu sebenarnya hanya meneruskan dari ternak kakak saya Bambang Widiatmoko. Tapi saya sangat beruntung saat itu kakak itu mempunyai beberapa burung yang sudah berprestasi seperti Kamajaya, Galunggung, dan ada beberapa burung dari KBS yang sudah punya prestasi. Intinya satu, saya punya prinsip bahwa terkuku ini masih bisa dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkan? Dari anakan kandang saya terbaiknya itu selalu saya tahan untuk breeding selanjutnya, materi breeding selanjutnya. Itu berlangsung terus menerus. Makanya setiap tahun insya Allah dengan izinnya itu hampir ada perbaikan kualitas dari burung-burung itu sendiri. Mungkin di awal tahun saya memulai ini sekitar tahun 2009-2010 itu burung yang juara saat itu kalau dibandingkan saat ini sudah banyak ketinggalannya ya. Jadi setiap tahun ada perbaikan ya, kualitas. Intinya itu Mas Yudi, saya selalu menahan anak terbaiknya di rumah, saya pakai untuk materi breeding selanjutnya. Makanya saya pernah memunculkan di era kakak saya ada burung maestro, di era saya ada burung argowilis, ada bodronoyo, ada parikesit, Kamajaya, itu Kamajaya, terus ini sampai ke Narasoma, Basudewa, dan yang terakhir ini mungkin akan menyusul itu Dewa Ruci ya. Dewa Ruci itu menurut saya burung yang sudah mendekati ideal untuk lomba. Jadi kalau dari sisi kualitas, ini pendapat saya ya. Itu meskipun Narasoma punya prestasi 4 tahun berturut-turut, ini pemegang HB Cup burung terbaik Indonesia, itu mungkin saatnya akan tertumbangkan juga prestasi. Gitu. Mungkin itu ya. Sementara. Terus yang lain gini Pak Sigit, burung-burung bagus, burung-burung juara, dan bisa dikatakan mayoritas burung-burung produk B2W itu kualitasnya
standar di atas rata-rata ya. Sehingga saya dengar-dengar itu omset dari B2W itu per bulannya itu mencapai puluhan dan sampai malah ratusan juta rupiah. Ini gimana ini Pak Sigit? Mungkin banyak yang nggak percaya ini. Mungkin biar lebih jelas nanti teman-teman penggemar Derkuku ini biar mereka tahu ini gimana nih. Itu ya Mas. Kalau puluhan saya bilang ya itu pasti. Tapi kalau ratusan tuh. Tapi kalau hitungan per bulan mungkin. Iya. Ya. Iya, ini pendapatan per bulan. Kalau ratusan itu ya di bulan-bulan tertentu dan Ada ya. ada beberapa burung yang ngeluarin kualitas istimewa. Nah, gini sebenarnya logikanya gini Mas Siti. Iya. Ada 2 kandang di B2W. Kandang 1 itu karena campur di sana ada 1 di tempatnya kakak saya. Bambang Widiatmoko itu 20 kandang ternak. Di kandang 2 ini ada 40 kandang ternak. 40, Jadi ya. totalnya 60. Kita asumsikan aja sebulan menghasilkan anakan sekitar 30 sampai 35 ekor. Iya. Dan anakan itu bisa terserap pasar. Kita rata-rata kecil aja lah, insya Allah itu tercapai. As 1 juta rupiah Mas. Iya, iya. Jadi kalau saya bilang itu puluhan, itu pasti tercapai Mas. Sekitar mungkin 30 sampai 35 juta. Nah kala-kala tertentu ya kalau memang atas izinnya itu sering-sering ada 1-2 burung istimewa anakan itu yang harganya mencapai 1 burung itu jauh di atas rata-rata, mungkin ada yang sampai 40, ada yang sampai 35. 40 itu, juta ya. Iya, itu nantinya yang bisa dibilang di bulan itu bisa mencapai Akumulasinya bisa sampai ratusan juta ya. Iya. Mungkin itu logikanya, gampangnya bukan logika ya, kenyataannya seperti itu. Gitu ya. Nah ini juga dengar-dengar katanya ada yang sempat ditawar sampai ratusan juta juga ini Pak Sigit, Mas Sigit. Itu gimana nih biar teman-teman tahu ternyata burung Derkuku itu harganya mahal gitu kan. Iya. Iya. Terus terang gini, Siti. Mungkin kalau di teman-teman mania Derkuku itu sudah tahu prestasi burung saya yang satu ini Narasoma. Kalau dulunya ada Bodro itu masih tawaran di bawah 100 itu terus terang. Terakhir masih ada beliau orangnya yang nawar itu 75 dulu Bodro 75 juta ya. Iya. Itu tapi saya lepas, saya pakai ternak lagi. Nah Narasoma ini kebetulan saya dikasih anugerah 1 burung ini. Itu 4 tahun berturut-turut menjadi burung terbaik Indonesia. Dan itu pemegang Hamengkubuwono Cup itu 4 kali berturut-turut. Luar biasa. Jadi dia pemegang yang selama ini belum pernah dibawa pulang. Piala bergilirnya HB Cup itu menjadi milik Narasoma. Jadi hak miliknya karena 3 kali berturut-turut malah lebih ya. Itu memang saya rasa ya kalau penghargaan itu saya rasa juga pantas. Terus terangnya saat itu burung itu mau ditinggalin Innova 1 Mas. Intinya itu, tapi karena saya juga masih kira-kira seharga berapa tuh? 250-an itu ya Mas? Ya kurang lebihnya segitu. Ya, luar biasa. Dihargai 250 juta ya. Itu berapa? Ya kurang lebihnya segitu lah. Ya. Terus ini yang juga mungkin menarik bagi teman-teman Derkumania khususnya pemula ini Mas Sigit, mungkin kiat-kiatnya dalam beternak sehingga bisa berhasil, bisa sukses itu bagaimana? Karena bayangan mereka wah ini sulit apa enggak ya gitu kan beternak Derkuku gitu. Jadi sebenarnya Derkuku ini termasuk burung yang luas, saya bilang luas mulai dari kalangan yang punya duit, kalangan menengah maupun kalangan yang bawah. Untuk
teman-teman pemula terus terang ya, intinya satu. Inilah, mohon kalau ini tidak berkenan nanti untuk yang senior-senior lain, tapi saya punya pendapat ini, bahwa tidak lepas burung-burung yang menjadi juara saat ini itu punya darah dari atasnya itu memang punya darah yang juara-juara. Gitu. Ini hanya mungkin bisa terjadi di tempat saya atau mungkin bisa terjadi di tempat lain. Sebagai contoh, dulu ada namanya burung dari kakak saya itu galunggung KBS. Terus ada burung yang betina dari ring pra. Itu di sini terkenalnya itu saya pakai nama sekar langit, tapi akhirnya di lapangan terkenal dengan nama ciblek. Itu semua mengalir burung juara. Itu di bawahnya lagi keluar maestro, itu ada keturunannya dari galunggung. Ciblek sendiri itu menurunkan nanti darahnya ada Bodronoyo, itu ada darahnya ke arah sana. Dari situ ada Bodronoyo, di atas Bodronoyo ada Wali Songo. Itu akhirnya nanti penyatuan antara maestro, darah maestro Bodronoyo ini keluar akhirnya Narasoma. Nah, itu saya bilang bahwa ini memang mengalir darah itu. Nah, buat pemula terus terang ya, tidak semua burung juara diternak. Burung yang kualitasnya bagus, dikasih betina bagus, itu mengeluarkan anak anjing semua bagus. Di antara beberapa anakannya itu menjadi burung yang mungkin bisa di kelas di bawahnya, mungkin kelas pemula, bahkan ada yang untuk terasan, bahkan menjadi burung yang error. Oh, burung error tapi darahnya bagus itu ya. Ingat, burung error. Nah, kalau pesan saya, kalau memang pemula mau memulai, rajin-rajinlah ke peternak yang punya garis keturunan burung darah bagus. Di situ cari burung aja yang tidak mahal seperti burung-burung yang error tapi punya darah bagus. Insya Allah saatnya akan keluar juga burung yang punya kualitas. Ya. Mungkin intinya itu detailnya mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Sigit. Mungkin cukup itu dulu ya. Nanti monggo. kapan-kapan kita sambung lagi channel ini, mungkin dengan kiat-kiat yang lain dari B2W, mungkin bagaimana kiat menyilang-nyilangkan atau mungkin tadi menghasilkan burung juara dari terah-terah juara tapi mungkin burung error dan lain sebagainya. Ya, pesan saya aja sekali mungkin ini ya untuk yang pertama, saya mungkin di channelnya Mas Yudi ini, rawatlah apa yang kamu mulai, hobi kamu dengan kecintaan, dia akan memberikan hasil imbal balik yang lebih, Mas. Itu aja. Oke, terima kasih. Demikian pesan terakhir dari Mas Sigit, Pak Sigit sebagai owner B2W BF. Rawatlah apa yang sudah menjadi kecintaan kita, dalam hal ini burung derkuku, maka insya Allah itu nanti akan menjadi timbal baliknya, kita akan mendapatkan juga berkahnya dari apa yang telah kita rawat itu. Demikian, terima kasih Sobat Dokumen Tanah Air. Selamat pagi, semangat selalu, sukses untuk kita semua.